Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada orang berkata Dia bukan Tuhan, Dia bukan Juru Selamat, Dia hanya utusan. Tapi saya mau katakan kepada engkau, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan sebab Yesus yang sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Rasul Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia Yesus. Dan kalau kita mau tahu, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan saya mau katakan kepada kita, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilih jalan selamat dari Tuhan, maka engkau akan selamat. Pilih yang baik. Dan saya mengucapkan selamat malam. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita dalam menjalani istirahat kita, sehingga malam kita tetap dapat diutusnya Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau katakan kepada kita, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kemenangan bukan karena kami, tapi kemenangan datangnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan pasal 14 ayat 13-14 khususnya. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Ya, di sini kita bisa melihat tema kita adalah kemenangan dari Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan bangsa ini, kita bisa melihat bahwa kemenangan yang mereka bisa peroleh itu bukan karena kehebatan mereka. Mereka sedang terintimidasi, mereka sedang terteror oleh pasukan Firaun yang begitu banyak, dan mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan pasukan Firaun. Mereka sadar mereka bukan pejuang, mereka sadar mereka hanyalah budak yang selama ini dieksploitasi ke tenaga mereka untuk melakukan tugas-tugas bagi mereka. Dan mereka bukanlah orang yang pintar untuk berperang. Dan itu sudah pasti dinyatakan kalah. Tetapi kita bisa melihat penghiburan Tuhan, bahwa dikatakan kemenangan yang dari Tuhan itu kita peroleh karena Tuhan berperang ganti kita. Ayat 14. Wow. Jadi kalau Tuhan berperang ganti kita, pastilah kemenangan milik kita. Pastilah kemenangan milik orang percaya. Pastilah kemenangan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Pastilah kemenangan itu milik orang-orang benar, orang-orang sucinya. Jadi, kenapa kita harus takut berperang dalam dunia ini? Mengapa kita harus takut berperang menghadapi situasi kita, keadaan kita, kesulitan kita, penderitaan kita? Mengapa kita harus takut? Yang kedua dikatakan oleh firman Allah, aku berjalan di depan kita. Jadi Tuhan itu berjalan di depan kita. Kemenangan itu bukan karena kita, karena Dia mengawal di belakang, mengawal di depan, mengawal di tengah-tengah. Jadi Dia ada di mana-mana. Tetapi saya mau katakan kepada kita,
bahwa sungguhlah Tuhan itu tidak akan membiarkan kita tergeletak. Sungguhlah Tuhan itu betul-betul menghalau musuh-musuh kita. Musuh ada antara orang Israel dan orang Mesir. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi kalau mereka ada di tengah-tengah, tadinya kan ada di depan untuk mengawal perjalanan. Karena orang Israel sudah ada, maka dia berada di tengah. Berada di belakang. Sehingga orang Israel tidak boleh ke sana, orang Mesir tidak boleh mendatangi orang Mesir. Semalam-malaman. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan yang berperang ganti kita, nggak usah pikirkan metodenya, nggak usah pikirkan strategi perangnya. Kan kalau kita berdagang perlu juga ada strategi, ya. Ada strategi-strategi tertentu yang harus kita lakukan dalam pertempuran perdagangan, ya. Kalau tidak ada strategi, kita bisa rugi besar gitu katanya, ya. Tapi kadang-kala strategi kita juga belum tentu bisa mumpuni, karena ada kadang-kala di luar takdir kita. Nah, Tuhan berjalan di depan mereka, membuat arah. Tuhan berjalan, yang kemudian yang ketiga, Tuhan berada di belakang mereka untuk menghadang musuh, sehingga musuh tidak dapat mendekat kepada mereka. Nah, kalau Tuhan ada di belakang, ada di depan, yang terakhir ada di tengah-tengah mereka dalam Matius berapa itu? Matius 18 ayat 20. Itu sebabnya ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan. Coba saya baca ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat 15, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang supaya mereka berangkat. Ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang ke kiri dan kanan mereka sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sedang sebagai tembok bagi mereka. Wow, kagumlah pada Tuhan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa ketika Tuhan ada di tengah-tengah mereka, itu kesempatan kita berdoa. Firman Allah, 2-3 orang sepakat, maka peristiwa itu. Atau di mana kita berdoa, di situ Tuhan hadir. Dan orang Israel itu banyak. Musa berseru-seru kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Tuhan katakan, Musa kenapa kamu begitu? Udah, maju. Aku ada bersama denganmu. Ya gitu ya. Pukul itu laut. Aduh, kamu kok gak bisa bergerak. Karena Tuhan sama Musa itu sudah friend, ya, sudah sahabat itu. Jadi bisa saja. Itu dalam bahasa saya. Sama kalau kita sudah sering bertemu itu kan begitu dengan teman-teman. Nah, jadi kemenangan kita bukan karena kuat perkasa kita, bukan karena strategi kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemuliaan kita, bukan karena pasukan tempur kita, bukan karena pesawat, bom atom, bom nuklir dan sebagainya. Bukan. Jadi saya nggak pernah takut bahwa akan dilepaskan bom nuklir, katanya. Nggak pernah takut. Kalau tanpa seizin Tuhan, nggak untuk nekan itu. Walaupun kita katakan itu mudah, tapi kalau bukan seizin Tuhan, jangan pikir.
Bisa-bisa nggak bisa bergerak dia punya. Jadi kemenangan itu kita miliki. Kalau kita bisa berada menjadi pemenang, lebih daripada pemenang, itu bukan karena hebat kita, tapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan Tuhanlah yang berperang selalu ganti kita. Kita tinggal melihat saja kemenangan demi kemenangan, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jadi jangan pernah katakan bahwa kemenangan itu bahwa itu adalah kekuatanmu, hasil kekuatanmu, hasil kemampuanmu. Tidak. Kemenangan yang kita peroleh, iya, memang ada kita menyerahkan diri, terlibat langsung. Tapi sadari kekuatanmu yang tidak seberapa itu. Sadari kekuatan kita yang tidak seberapa ini. Kalau kita pertempuran kita melawan kuasa kegelapan dengan kekuatan kita, nggak akan mungkin. Ya. Dan pada akhirnya Musa dapat menyeberangkan orang Israel melewati laut Tiberias. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan yang berperang ganti mereka. Karena Tuhan ingin memberikan kemenangan yang kilang gemilang kepada orang Israel. Dan saya berharap kita suka membaca firman Allah, kita suka mencintai firman Allah, sehingga kita kan iman timbul dari pendengaran firman Kristus, sehingga dalam hidup ini selalu firman Allah yang bercokol di hati kita, di pikiran kita, di hidup kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Saya mau katakan kepada kita bahwa kita memang bukan manusia sempurna, tetapi dengan kita menyerahkan diri, memiliki firman Roh Kudus, Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kemenangan demi kemenangan akan kita petik dalam pertempuran ini. Sama seperti Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada Musa dan Israel, dan mengalahkan musuh yang begitu tangguh, yang begitu kuat, yang memperbudak mereka 430 tahun. Tetapi pada akhirnya Tuhan membinasakan mereka, setimpallah dengan perbuatan mereka. 430 tahun dari generasi ke generasi menghancurkan, membuat kerja paksa orang Israel. 430 tahun. Kita 350 tahun saja sudah cukup lama, apalagi 430 tahun. Sesuatu yang cukup lama. Tapi saya mau katakan kepada kita, itu memang harus dia alami. Oleh karena apa? Memang itu karena kesalahan Abraham ketika dia hendak mempersembahkan, tetapi saya tidak ingin mengubah situ. Ketika dia ingin mempersembahkan, dia tertidur. Sehingga Tuhan mengatakan ada satu masa di mana umatnya akan mengalami masa yang sulit. Dan itulah sebabnya saya mengatakan kepada kita, biarlah kita orang-orang yang senantiasa bertekun dan sadari kemenangan itu berasal dari Allah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kekuatan Tuhan menyertai kami, dan kemenangan demi kemenangan selalu milik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit, penyakit, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh oleh kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka-mereka yang sedang mengalami pergumulan. Angkat kedua belah tanganmu, sadari bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kemenangan bukan datang dari kekuatanmu, kemenangan bukan datang dari strategimu, tetapi kemenangan datang dari Tuhan. Dan itulah sebabnya, mari angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, kalau engkau telah memberikan kemenangan kepada Israel dan kepada Musa hambamu, dan juga engkau berikan kepada mereka yang saat ini sedang berbeban berat, berikan kemenangan mereka atas persoalan mereka, atas masalah mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih buat kemenangan yang engkau berikan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Mantap, mantap, mantap.